Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya bikin video pembahasan karena sebelumnya mohon maaf ke kegiatan tadi Zoom nggak ke record, jadi saya harus buatkan video pembahasan sekalian buat bahan belajar ya. Nah, ini soalnya sama seperti tadi. Soal ini menceritakan tentang kejadian reaksi ya. Di Zoom tadi sudah dijelaskan bahwa reaksi itu secara sederhana diibaratkan seperti air digabungkan dengan gula. Reaksi itu adalah ngocek dalam bahasa sederhananya kalau dalam kasus air dan gula. Ketika dikocek, si air dan gula akan menjadi sesuatu yang baru bernama larutan gula. Jadi udah nggak ada lagi air, udah nggak ada lagi gula. Ada kasus gulanya ngendap karena memang itu sisa bahwa sudah tidak bisa lagi, jadi jenuh namanya ya. Pernah mungkin kalian masukin gula terus dikocek lagi tuh sudah nggak bisa mencair lagi gulanya karena memang itu sudah jenuh, sudah sampai titik jenuh. Nah, kita fokus ke kalimat ngocek atau kalimat reaksi. Berarti dalam kasus dalam kasus air dan gula itu ada yang bereaksi, disebut reaktan gitu ya. Disebut reaktan di sini. Nah, di kimia bukan hanya air dan gula yang bereaksi, yang menghasilkan larutan gula, tetapi ada senyawa-senyawa lain, ada unsur-unsur lain yang dia bereaksi deh. Contohnya ini. Nah, ini pembahasan ini nanti ya. Saya udah bilang tadi di Zoom bahwa kerjaan kalian ini nanti tuh sampai kepada kalian harus nyari ini juga. Ya, ini 4, 3, ini nanti kalian ditugaskan di kimia. Tapi kalau di matematik enggak. Kenapa? Karena matematik hanya melihat statistiknya bahwa memang ada data seperti ini. Matematik coba kita lihat dari sisi matematiknya gitu ya. Nanti kalau dari kimiawinya biarkan guru kimia nanti yang menjelaskan. Tapi misalkan kalian sudah dapat reaksi seperti ini reaksi setara namanya. Terus di soal tersedialah 8 mol, kalian punya 8 mol Fe, ini modal yang akan kita reaksikan dengan oksigen yang ini 9 mol gitu ya. Nah, ini mula-mula disebutnya MRS Mister Sunaria atau mula-mula reaksi sisa. Setara itu berarti nanti setaranya hasil akhirnya berapa. Dijelaskan di soal ini menggunakan konsep perbandingan reaktan, perbandingan senilai reaktan mana yang habis duluan. Ya udah, kita coba-coba dulu ya. Kita coba-coba dulu. Gitu, kita coba-coba dulu gitu. Oke. Kita coba-coba dulu. Misalkan kita copy aja ininya, kita copy dulu. Oke. Kita copy dulu. Oke. Kita bawa nih. Tadi kan kayak gitu ya. Kalian cukup mana perbandingan mana yang habis duluan. Habis itu berarti kan sisanya 0 ya. Berarti kita buat coba-coba nih. Kita coba di sini 8 dulu. Berarti kan harus habis tuh, nanti sisanya 0. Salah satunya harus habis biar gitu kan ya. Ini coba kita 9. Yang mana nih yang benar, yang kiri atau yang kanan ya kita buktikan. Kalau misalkan menggunakan yang kiri, oke. Kita kan punya 4 di sini ya. Oke, kita punya 4 di situ. Ya, kita punya 4 di sini. 4, dia 4 gitu ya. Dia 4 bereaksi 8 ya gitu ya. Jadi 4 bereaksi 8. Pak gimana sih Pak, jelasin lagi. Ya, ini mau dijelasin. Jadi 4 bereaksinya 8. 4 bereaksinya 8. Oke. Kalau 3 bereaksinya berapa gitu. Kalau 3 bereaksinya berapa? Gitu kan? 4 bereaksinya 8, kalau 3 bereaksinya berapa gitu ya. Nah, ya udah. Kalau misalkan 4 bereaksinya 8, itu kan bisa kayak gini kan. Ini naik dikali 2, berarti ini pun dikali 2. Gitu ya.
Bener nggak? Reaksi setaranya kan gitu ya. Berarti ini berapa? 6. Oke, berarti ini 6. Ya. Kalau ini 6, berarti udah ini kita cek lagi nih. 4 bereaksi 8. Gitu kan ya, biasa dicek lagi. 4 bereaksi 8. Ya, 4 bereaksinya 8. Kalau 2 bereaksinya berapa gitu kan? Kalau 2 bereaksinya berapa? Ya udah, ini kali 2 gitu ya. Bener nggak? Ya kan? Ya udah Pak, berarti berapa, ada yang bisa nebak tuh? Ya, ini bereaksinya 2, oke. Ini juga berarti bereaksinya 2. Sorry, bukan bereaksi, dikali 2. Berarti ini berapa? 4. Berarti ini 4. Gitu ya. Oke. Nanti pas bereaksi itu hasilnya nanti ini nih. Hasilnya ini 0 gitu ya. Ini 3. Dari mana Pak? 9 kurangi 6. Ini berapa? 4. Ini udah dijelasin kenapa kayak gini ya tadi ya. Oke, jadi hasilnya berapa? 3. Oke. Ini bisa nih. Coba kita buktikan yang nomor 9 nih. Yang nomor 9, yang sebelah kanan. 3 bereaksi 9. Oke, 3 bereaksinya 9. Oke. Kalau 4 bereaksinya berapa Pak? Oke. Gitu kan inti pertanyaannya? Ya udah, gimana Cik? Ya, gimana kira-kira? Ya udah, boleh kali silang. Kalau pakai trik cepat boleh. Ini naik 3 Pak. Oke, naik 3. Ini naik 3 lagi dong Pak. Iya, berapa? Kali 12. Oke, berarti ini isi 12. Ini diisi berapa? Singkat cerita aja, kalau dari sini kali 3, ini kali 3 juga. Ini juga kali 3 dong. Gitu ya, kali 3 berapa? 6. Dapatlah hasilnya ini berapa? Nah, ini 0, ini 6, ini nggak bisa nih hasilnya, negatif nih. Nggak bisa. Makanya kalau ditanya menggunakan konsep perbandingan senilai, reaktan mana yang habis duluan? Ya ini nggak bisa. Kalau ini habis duluan nih 0, ininya 12, sedangkan kita hanya punya modal 8. Ya, jadi yang habis duluan itu ternyata O2. Gitu. Bener nggak? Ya. Jadi seperti itu. Jadi ini secara sederhana seperti itu ya. Bisa diterima? Jadi reaktan mana yang habis duluan? Gitu. Jadi jawabannya adalah O2. Kenapa nggak Fe? Ya tadi kalau sorry. Yang habis duluan itu apa tadi? Fe nih. Nih. Sorry ya. Saya ganti. Berarti yang habis duluan itu Fe. Ini Fe. Kenapa Pak nggak O2 yang habis duluan? Kalau O2 yang habis duluan, berarti Fe-nya butuh 12 dan itu tiada mungkin ya. Karena modalnya cuma 8 gitu ya. Pak, ada nggak kejadian nanti Fe habis duluan? O2 yang habis duluan? Bisa, kalau mungkin nanti molnya terbeda gitu ya.